Salah satu ahli yang dihadirkan penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer ialah ahli psikologi klinis Liza Marieli Japri. Ia mengatakan Eliezer merupakan pribadi yang sangat patuh. Penasihat hukum Eliezer menanyakan bagaimana proses seorang pribadi yang patuh bisa berontak pada akhirnya. Saksi ahli menjelaskan, pada kondisi yang tertekan dan waktu yang sangat sempit, manusia tidak sempat untuk menganalisa rasionalisasi, membuat penilaian untuk bertindak seperti apa dan bagaimana. Pada saat seperti ini, manusia hanya mengandalkan survival instinct. Ini merupakan insting yang paling kuat untuk membantu manusia bertahan hidup. Namun setelah kejadian berlalu, manusia baru bisa menganalisa dan menjalankan logika hingga sampai di titik untuk berhenti patuh karena menyadari hal yang dilakukan salah. Untuk individu yang punya kepatuhan sangat tinggi sesuai dengan hasil asesmen psikologis ahli, bagaimana ia bisa mendobrak itu dan tidak menjadi patuh menjalani apa yang diminta kepadanya. Iya, itu yang tadi saya jelaskan, intelligent disobedience. Jadi ada proses waktu ketika pertama kali terjadi, waktunya sempit sekali untuk menganalisa, merasionalisasi, membuat penilaian, aku harus apa, aku harus bagaimana, aku harus memilih yang apa, itu sempit sekali. Jadi dia hanya mengandalkan pada insting semata. Otak kita itu ada otak primatanya, dalam tanda kutip otak binatang. Gimana caranya supaya survive? Karena survival instinct itu adalah insting yang paling kuat yang membantu kita untuk terus hidup. Nah, ketika dia berada pada kondisi sangat tertekan, yang bergerak, yang berjalan duluan dan mendominasi adalah otak primatanya tersebut, otak binatangnya. Tapi setelah ini semua setelah kejadian terjadi, kemudian mulai ada proses tenang. Jadi seperti orang naik gunung, puncaknya sekali, begitu habis itu mulai landai, mulai masuk tuh proses analisa, kemudian logikanya, rasionalnya seperti apa, belum lagi dari sisi spiritualnya seperti apa, yang dia mendapatkan kekuatan, peneguhan, sampai akhirnya dia memutuskan untuk, ya stop, saya tidak mau lagi patuh, ini salah. Iya, dalam pendampingan ahli kan sempat juga melakukan wawancara dengan keluarga. Betul. Kemudian tadi ahli menyampaikan bahwa Richard Eliezer ini merupakan figur yang patuh dan taat terhadap lingkungan. Ya. Apakah saudara ahli ketika melakukan interview kepada keluarga dari Richard Eliezer mendapati situasi dari keluarga yang mengakibatkan seorang Richard Eliezer ketika diberikan pilihan, dia tidak bisa memilih? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam situasi yang sulit, terjadilah pergolakan atau yang disebut, yang menurut dari ilmu psikologi mungkin bisa dijelaskan. Iya, kalau dikatakan oleh penasihat hukum, apakah ada situasi keluarga atau dalam tanda kutip doktrin keluarga yang menyebabkan Richard Eliezer tumbuh menjadi individu yang patuh? Sebenarnya saya tidak melihat itu. Dari diskusi dengan orang tua, dari diskusi dengan Richard juga. Tapi yang terjadi lebih kepada hasil, pertama karakternya Richard yang memang lebih permisif dan lebih yang tadi avoidance konflik, menghindari konflik. Yang kedua, observasinya dia kepada lingkungan. Jadi kalau tadi slide yang pertama ada proses analisa, ada proses dia melihat tuh melalui panca inderanya kondisi lingkungannya seperti apa. Richard melihat kakaknya jauh lebih nakal. Jadi dia cenderung untuk, karena kakaknya sudah nakal, aku jadi anak yang baik deh, kasihan nih papa mama. Nah itu dia terlatih untuk menjadi individu yang patuh. Kemudian dari sisi agama juga dia cenderung untuk banyak mendengar bahwa anak patuh pada orang tua. Jadi itu semakin terasa, bibitnya sudah ada, tapi kemudian itu semakin terasa dalam pengalaman dia sehari-hari. Itu yang pertama. Dan kalau kita berbicara kepatuhan sendiri, pada satu kondisi atau beberapa kondisi, orang yang paling pembangkang pun bisa patuh.
Seperti misalnya kalau contoh saya pribadi, saya sebenarnya cenderung lebih kepada orang yang santai, orang yang kalau menyampaikan tuh lebih santai lah dalam arti. Tapi ketika saya masuk ke ruangan ini, kemudian ada dalam satu tempat yang memang sedemikian formalnya dengan seragam yang memang sedemikian sudah ada di memori saya pengadilan seperti apa. Jadi tanpa saya sadari pun saya merubah postur tubuh, cara bicara, cara bertindak juga. Jadi kepatuhan itu sendiri pada satu dan lain hal pasti terjadi pada individu. Nah, yang kedua, mohon maaf bisa diulang yang kedua tadi? Ya, dalam tadi kan sudah Bagaimana mengelola perintah. Ya. Ya. Nah itu tadi pada saat kepatuhan itu sudah terjadi, biasanya sudah punya ada kecenderungan tersendiri untuk lebih membiarkan lingkungan mengambil keputusan buat dirinya. Karena dia sudah punya daya kepatuhan, itu sudah dikonfirmasi dengan hasil tes, tingkat kepatuhan yang cukup tinggi, sehingga ketika kemudian terjadi pergolakan batin, ada kecenderungan Richard untuk lebih membiarkan lingkungan yang membuat keputusan dan saya ngikut. Apalagi kemudian banyak faktor lain juga yang terlibat, dia berada pada institusi yang sangat kaku. Dia berada levelnya sangat di bawah dibanding yang lain ada di ruangan tersebut. Kemudian dari sisi usia juga dia masih belum matang. Secara analisa psikologisnya itu kapasitas mentalnya belum matang. Jadi ketika golakan batin itu terjadi, dia punya kecenderungan untuk secara instiktif pada saat itu mengikuti apa yang ada di lingkungan. Dan ketika menerima perintah tersebut tidak bisa mengelola perintah itu secara ini. Waktunya sempit sekali, yang pertama. Yang kedua itu diberikan oleh orang, mungkin kita bisa masuk ke slide yang berikutnya, mohon maaf Majelis Hakim. Ya, ini ada penelitian Milgram pada tahun 1961 di Yale University. Dia itu ngasih, jadi kalau kita lihat gambar yang sebelah kanan, ada yang baju biru itu yang eksperimenter, penguji itu, dan kemudian ada subjek dan ada fake test subjek. Jadi ini pura-pura yang sebelah kiri. Nah, si subjek penelitian ini diminta untuk administer, untuk kasih shock listrik. Jadi si fake test subject itu dipasang alat dan kemudian dikasih fake test subject tersebut untuk dia ngasih, ketika si test subject ini tidak mampu menjawab pertanyaan, si subjek ini kemudian diminta sama eksperimenter untuk kasih electrical shock mulai dari 45 volt sampai dengan 350 volt. Nah, pada posisi itu pertanyaan yang tadi, apakah tidak ada proses itu? Pertama tadi, situasinya itu dilakukan di sebuah universitas. Yang kedua, si subjek menyangka bahwa eksperimenter memang adalah orang yang secara legal bertanggung jawab dan punya kemampuan untuk memerintahkan dia. Yang terakhir, waktunya sempit sekali. Jadi si subjek itu terus menerus, ayo kamu harus bertanggung jawab, kasih, kan dia gagal jawab. Ketika si subjek belum menjawab, sudah dikejar lagi sampai itu terjadi. Jadi memang itu menjadi kacau sekali, yang seperti saya katakan, amigdalanya kemudian masuk dan pada akhirnya si lobus frontalisnya tidak bisa berfungsi dengan benar. Jadi ini juga ada hasil-hasil yang ditemukan pada penelitian ini adalah yang pertama, ordinary people likely to follow orders. Orang awam itu biasanya cenderung akan mengikuti perintah yang diberikan oleh authority figure otoritas, even to the extent of killing an innocent human being, bahkan sampai sejauh ketika harus membunuh mereka yang tidak bersalah. Kemudian yang kedua, hasil penelitiannya juga membuktikan people tend to obey orders from other people if they recognize their authority as morally right and or legally based. Jadi kita cenderung mengikuti perintah dari yang lain ketika memang kita ngelihat si figur otoritas ini secara moral benar. Jadi bisa saja pemuka agama, bisa saja pimpinan, dan secara legal, secara hukum memang dia punya kemampuan itu.